Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dewi Yuliandari, Eskom, Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer 2, dan yang saya banggakan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Salomita Nadia Pratama dengan NIM 632102999 bersama dengan teman-teman saya dari kelompok 2 untuk menyampaikan tutorial studi kasus perusahaan dagang dan jasa dengan konsep multi currency dan menjelaskan hasil dari proyek kami. Kelompok kami mengambil tema studi kasus pada toko Dennis Pet Shop. Kemudian ada berikutnya planning. Pada materi ini kami akan menjelaskan yang pertama ada tentang penulis, yang kedua ada perkenalan ABSS Premiere versi 20, yang ketiga ada tema studi kasus, yang keempat ada tutorial transaksi penggunaan ABSS Premiere versi 20, dan terakhir yaitu penutup. Oke, next selanjutnya. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 3 anggota, saya sendiri yaitu Selomita Nadia Pratama dengan NIM 6321029, kemudian teman saya. Saya Nuka Firla Wimanda dengan NIM 63210119. Saya Aisyah Putri Panggarebesi dengan NIM 63210565. Oke, next slide selanjutnya. Apa itu ABSS Premiere versi 20? ABSS Premiere versi 20 adalah versi perangkat lunak akuntansi yang dikembangkan oleh ABSS atau sebelumnya dikenal sebagai Mayop. ABSS Premiere adalah sebuah aplikasi akuntansi yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah atau UKM yang dibuat secara terpadu atau integrated software. ABSS Premiere dapat digunakan untuk perusahaan yang menggunakan sistem multi-currency atau banyak mata uang dan multi-user atau banyak pengguna. Oke, next slide. Berikutnya ini ada tentang Dennis Pet Shop. Dennis Pet Shop adalah UMKM bergerak pada bidang usaha, jasa dan dagang atau disebut dengan perusahaan dagang, pembelian dan penjualan merupakan kegiatan utamanya. Di samping itu, Dennis Pet Shop juga menjual jasa sebagai usaha pokok lainnya. Kemudian itu kebijakan umum Dennis Pet Shop. Yang pertama ada sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Yang kedua, periode akuntansi tahunan dengan tahun takwim yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Kemudian mata uang menggunakan multi currency, yaitu rupiah dan United States dollar atau US dollar. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial untuk studi kasus toko Dennis Pet Shop pada ABSS versi 20. Di sini ada tampilan awal dari ABSS Premiere versi 20. Yang pertama ini ada tombol open. Tombol open ini berfungsi untuk membuka data perusahaan yang sebelumnya sudah tersedia. Selanjutnya ada tombol create. Create ini berfungsi untuk membuat data perusahaan baru. Selanjutnya ada tombol ekspor. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan. Selanjutnya ada tombol Wise New. Ini berfungsi untuk menampilkan file HTML yang berisi berita terbaru dalam versi ABSS Premiere 20. Selanjutnya ada tombol Exit, berfungsi untuk mengakhiri program bisnis. Karena kita sebelumnya sudah membuat perusahaannya, maka kita langsung saja buka melalui tombol Open. Nah, kemudian kita cari file yang telah tersedia yaitu Dennis Pet Shop. Kemudian kita klik Open. Kemudian kita klik OK saja. Kemudian kita klik Continue.
Kemudian oke. Berikut adalah tampilan awal dari ABSS Premiere versi 20. Nah, di dalam ini terdapat fitur-fitur. Yang pertama adalah fitur account. Fitur ini digunakan untuk transaksi-transaksi seperti penyesuaian pada akhir tahun dan transaksi yang tidak ada pada fitur lainnya. Selanjutnya ada fitur uh, Selanjutnya ada fitur banking untuk transaksi pengeluaran dan penerimaan yang sifatnya tunai. Kemudian ada fitur sales, pada ini digunakan untuk transaksi penjualan secara kredit, penjualan dengan uang muka atau penjualan yang ada rekod trailnya, serta untuk pencatatan piutang tak tertagih. Selanjutnya ada purchase. Purchase ini digunakan untuk transaksi pembelian secara kredit, pembelian dengan uang muka, atau pembelian yang ada record realnya. Selanjutnya ada inventory. Inventory ini digunakan untuk mencatat persediaan yang ada di gudang, penyesuaian persediaan, transfer persediaan, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada cart file. Cart file ini digunakan untuk mencatat kartu-kartu seperti kartu pelanggan, kartu pemasok, kartu karyawan, dan kartu pribadi. Selanjutnya, kita akan menampilkan beberapa transaksi yang terdapat pada Dennis Pet Shop. Yang pertama ada transaksi kas keluar. Pada transaksi kas keluar ini terdapat nomor serta tanggal yang tertera, kemudian dibayarkan kepada karyawan dengan jumlah 5 juta, keterangannya untuk membayar gaji karyawan. Oke, selanjutnya kita akan buka pada aplikasi ABSS-nya. Nah, di sini untuk transaksi tersebut kita menggunakan modul account. Kita pilih modul account. Kemudian kita pilih record journal entry. Oke, karena kita sebelumnya sudah membuat transaksinya, maka kita melihat transaksi yang sudah kita buat pada record journal entry-nya. Oke, kita lihat. Tadi sudah dijelaskan bahwa transaksi kas keluar ini digunakan untuk membayar gaji karyawan. Maka kita tulis di sini yang terdapat tanggalnya itu tanggal 3 Januari 2022 untuk memonya gaji karyawan bulan Januari 2022. Untuk akun yang digunakannya yang pada debit itu biaya gaji dan upah senilai 5 juta pada debit, dan kemudian Bank BCA senilai 5 juta pada kredit. Oke. Kemudian kita klik oke jika sudah selesai menginput. Oke, transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nuke. Terima kasih Salameta. Di sini saya mau melanjutkan contoh transaksi yang ada pada studi Pet dan tutorial untuk transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang rupiah. Di sini tertera faktur dari PT Sentral Proteina Prima Tbk kepada Dennis Pet Shop dengan termin 2/10 N/30 dengan nomor buktinya BK-001 tanggal 13 Januari 2002 untuk pembelian jenis barang B2 yaitu Bolt Cat Tuna 1 kilo sejumlah 15 dengan harga beli 23.000, kategorinya lokal. Kemudian jenis barangnya B003 yaitu tofu cat litter jumlah 10, harga belinya 59.000, kategori lokal. Next, Aisyah bisa minta bantu di ABSS.
pada ABSS untuk transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang rupiah, itu akan masuk ke modul purchase, kemudian enter purchase. Karena kita sudah melakukan transaksi, jadi kita beri contoh untuk di transaksi yang sudah kita buat di jurnalnya. Ya, ini untuk ordernya kita pakai yang bill, kemudian kita isikan suppliernya dengan nama PT Sentral Proteina. Termnya juga kita atur dengan 2/10 N/30. Teks inklusifnya kita unchecklist. Kemudian purchase-nya itu kita isikan dengan nomor bukti. Tanggal dari transaksi tersebut kita isi sesuai dengan bukti transaksi yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian untuk quantity, nama barang, dan harga disesuaikan dengan bukti transaksi yang tadi awal disebutkan. Untuk layout-nya, kita memakai layout untuk item dengan rate IDR atau mata uang rupiah. Setelah sudah terbentuk seperti ini, setelah sudah jadi seperti ini, kita klik record. Karena di sini hanya kilas balik dari transaksi tersebut, jadi kita klik OK. Selanjutnya, transaksi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Aisyah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk transaksi retur penjualan menggunakan mata uang asing. Di sini ada Dennis Pet Shop melakukan retur penjualan atas transaksi dengan customer toko yang Pet Shop pada tanggal 12 Januari dengan nomor faktur RPJ 001 untuk barang yang diretur sendiri oleh toko Yasser Pet Shop, yaitu untuk kode barang B04 dengan nama barang Fox Pet Cat Shampoo untuk kuantitinya 2 pieces, harganya 4,885 US dollar dengan total harga 9,77 US dollar. Baik, langsung saja kita ke program ABSS-nya. Baik, di sini sudah ada menu sales. Di sini kita menggunakan menu enter sales. Karena sudah ada jurnal yang telah kami buat sebelumnya. Baik, di sini kita lihat untuk jurnalnya. Di sini ada customer-nya, toko Yasser Pet Shop. Untuk termnya diganti menjadi payment due-nya day of month after end of month. Untuk balance due date-nya 10. Artinya setelah tanggal 10 setiap akhir bulan baru dibayar. Nah, kemudian di sini ada nomor invoice-nya RPJ 001 dengan tanggal 12 Januari 2022. Di sini kuantitinya kita kasih minus untuk membedakan dengan transaksi normal biasanya. Kemudian masukkan item number-nya dan price-nya. Kemudian untuk tax inklusif di non-checklist dan pajaknya non-tax. Nah, di sini ada jurnal memonya, sales retur, ditambahkan retur untuk membedakan dengan transaksi lainnya. Untuk apply to date-nya akan minus seperti ini untuk transaksi retur. Oke, selanjutnya kita klik record apabila sudah terisi sesuai dengan transaksi. Nah, setelah itu
Apabila sudah di-record, klik register, return and debits, kemudian apply to sell. Karena ini sudah saya apply, maka tidak muncul di sini. Harusnya muncul transaksinya. Mari kita lihat untuk transaksinya. Nah, yang ini. Credit from RPJ 001. Di sini kita bisa melakukan ganti tanggal apabila kita belum record, ganti tanggal dan ID untuk nomor jurnalnya. Kemudian kita apply ke invoice yang belum dibayar, yang masih open statusnya. Amount apply-nya kita klik, kemudian credit amount-nya akan berubah menjadi 9,77 US dollar. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk toko Yasir Pet Shop terdapat return penjualan sebesar 9,77 atas barang sampo kucing. Ini merupakan retur atas penjualan pada tanggal 7 Januari 2022. Sehingga akan mengurangi piutang dari toko Yasir Pet Shop sebesar 9,77. Baik, untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Nuka Villa. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke laporan-laporan yang ada di ABSS ini. Yang pertama ada laporan account transaction accrual, yaitu laporan berkala yang menjelaskan ikhtisar aktivitas transaksi jual beli sekuritas atau kontrak yang terjadi pada waktu akuntansi tertentu, seperti laporan rekening dan laporan rekening giro. Aisyah minta bantu di ABSS-nya. Di sini kita akan lihat laporan account transaction accrual. Yang pertama kita ada di account, kemudian report, kemudian pilih yang account transaction accrual. Ya, kita customize dulu tanggalnya. Tanggalnya sesuai dengan periode akuntansi yang sedang kita kerjakan, yaitu 01/01/22 sampai 31/01/22. Kemudian klik display. Di sini tertera riwayat transaksi atau akun transaction accrual dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022. Bisa dilihat sampai ke bawah, ini akun-akun transaksinya. Ya, sampai ke bawah semua akun transaksi akan masuk di akun transaction accrual. Oke, kita setelah sudah selesai, kita close, kemudian kita lanjut ke laporan berikutnya. Laporan berikutnya adalah laporan profit and loss accrual. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama satu periode. Jadi melalui laporan laba rugi ini, kita bisa memperhatikan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Untuk melihat laporan profit and loss accrual, kita bisa langsung ke BSS. Masih the account, kemudian ada income statement yang accrual. Seperti tadi, customize.
sesuai dengan tanggal periode studi kasusnya 3101/2022. Kemudian display. Nanti akan muncul seperti ini. Mungkin di view-nya bisa diubah menjadi print ya. Untuk tampilannya bisa diubah menjadi print review seperti ini. Seperti ini bisa lebih terlihat nama usaha kitanya, alamatnya, dan judul dari laporannya sampai ke masa periode laporan tersebut. Di sini bisa dilihat sampai ke bawah Dennis Pet Shop mengalami kerugian sebesar Rp5.602.981. Kemudian kita next ke laporan selanjutnya. Laporan standar balance sheet atau neraca. Neraca menunjukkan apa yang dimiliki oleh perusahaan seperti aset, dan berapa banyak mereka memiliki hutang atau kewajiban, dan seberapa besar ekuitas atau modal pemilik dalam bisnis tersebut. Kita bisa lihat nanti di ABSS-nya. Masih di account juga kita buka seperti awal tadi, customize sesuai dengan tanggal periode berjalannya 0101. Nah, di sini bisa dilihat laporan neraca dari Dennis Pet Shop dengan total aset sekian, kemudian liability-nya ada 10 juta, modalnya ada 373 juta sekian. Ini tampilan dari balance sheet atau neraca Dennis Pet Shop selama satu periode. Laporan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan kas disbursement. Untuk kas disbursement journal sendiri, untuk pengeluaran kas untuk pembayaran hutang. Baik, kita langsung aja ke menu ke ABSS. Di sini kita ke menu reports dan pilih menu banking karena berhubungan dengan kas. Transaction journal, kas disbursement. Kemudian kita customize untuk periodenya. Di sini kita pilih untuk transaction date-nya bulan Januari tanggal 1 hingga Januari tanggal 31, kemudian kita klik display. Nah, di sini sudah muncul. Baik, di sini sudah ditampilkan untuk laporan kas disbursement. Di sini ada pembayaran utang usaha menggunakan dolar yang kemudian dikonvert ke rupiah. Kemudian ada pembayaran utang usaha juga dengan IDR. Kemudian ada juga pembayaran utang usaha dengan currency USD. Dan di sini ada untuk convert ke IDR-nya. Ini selanjutnya ada laporan kas receipt. Di sini ada semua yang berhubungan dengan kas yang penerimaan akan masuk di menu kas receipt journal ini. Seperti ada penambahan modal untuk
penerimaan dari retur pembelian juga masuk ke sini. Kemudian untuk penerimaan dari pembayaran piutang usaha juga diterima, maka akan masuk ke cash receipt journal ini. Langsung saja kita ke ABSS. Di menu banking, kemudian ada transaction journal, di bawahnya cash disbursement ada cash receipt. Kita customize dulu tanggalnya, sesuaikan dengan periodenya, 1 Januari hingga 31 Januari. Kemudian klik display. Nah, di sini ada transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari yang berhubungan dengan penerimaan kas. Yang pertama ada penambahan modal toko yang menambah di Bank BCA sebesar 40 juta. Kemudian ada transaksi retur pembelian sebesar Rp32.000 atas retur pembelian. Kemudian ada transaksi penerimaan piutang USD sebesar $6,8 yang kemudian di-convert ke rupiah. Kemudian ada pembayaran piutang usaha dengan IDR currency-nya. Misalnya kita ingin mengecek apakah bagaimana sih transaksinya, kita tinggal klik tanda kaca pembesar ini, maka akan masuk ke menu bank. Seperti saat kita ke transaction journal, maka akan tertelusuri untuk menu-menunya. Seperti ini. Untuk transaksi retur pembeliannya. Kemudian selanjutnya ada laporan sales atau customer summary. Baik, kita langsung aja ke menu ABSS-nya. Ada di menu sales, customer, sales summary. Jadi di sini ada summary berdasarkan ada aging-nya, penerimaannya, kemudian ada berdasarkan item, activity, dan customer, dan salesperson. Sini saya akan menjelaskan berdasarkan customer terlebih dahulu. Seperti biasa di customize dulu, kemudian klik display. Ini sudah muncul untuk per Januari 2022. Untuk Anton terdapat piutang yang masih belum dibayar. Di sini statusnya open sebesar 625.000. Kemudian ada Kinara yang masih belum dibayarkan sebesar 270.000. Kemudian di sini ada Yasir Pet Shop. Di sini ada transaksi yang close atau dia sudah dibayarkan, sudah tutup transaksinya, sudah dibayarkan. Kemudian untuk yang open statusnya itu masih belum selesai. Di sini untuk yang close kita lihat. Nah, atas invoice ini tuh sudah dibayarkan. Ini yang belum dibayarkan sebesar 625.000 atas piutang Anton. Kemudian selanjutnya ada laporan purchase atau supplier summary. Ini sama seperti untuk laporan purchase, itu hampir sama seperti laporan sales, hanya kebalikannya untuk supplier. Di sini kita ke menu report, purchase, kemudian pilih ke supplier purchase summary, customize dulu periodenya, kemudian klik display. Nah, di sini ada PT Sentral Proteina Tbk
statusnya masih open atau belum dibayarkan. Kemudian ada PT Mars Simbiosis Heinz Indonesia, belum dibayarkan, statusnya masih open. Kemudian PT Olego, di sini statusnya sudah close. Ini untuk detailnya. Untuk toko Positive Vibes, sudah close juga, sudah dibayarkan. Ini untuk yang minus ini tadi transaksi retur pembelian. Ini tandanya ada minus di bagian receive-nya, kemudian jadinya minus di sini. Untuk retur pembelian. Untuk di sini untuk menu item summary, yang tadi untuk per supplier, ini ada yang per item juga. Ini per item barang siapa aja yang beli. Siapa dari supplier mana aja yang kita beli. Nah, ini dibeli dari supplier mana aja akan kelihatan. Sama dengan menu sales, ada item sales summary. Akan terlihat dari per kode item customer-customer mana saja yang membeli. Jadi di sini akan mempermudah untuk kontrol barang mana sajakah yang menjadi prioritas untuk kita beli selanjutnya. Ya, barang mana sajakah yang cepat untuk berputar barangnya. Apabila kita, untuk semua report, apabila kita ingin melakukan save, kita bisa langsung klik send to PDF. Kita ke sales summary. Kita bisa langsung klik save di sini. Baik, saya kembalikan untuk ke moderator untuk menyampaikan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Isa. Oke, teman-teman, tadi kita sudah melihat tutorial dari studi kasus toko Dinis Pet Shop pada ABSS Premier versi 20. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan kami selama video ini. Mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.